Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit tentang pengantar data mining ya. Oke. Dengan dilatar belakangi dengan banyak data yang telah direkam dan disimpan ya. Contoh datanya seperti transaksi penjualan di supermarket ya. Saya rasa teman-teman semua sudah seringkali belanja di penjualan seperti supermarket ya. Itu kan ada transaksinya tuh ya. Transaksinya itu kan disimpan di dalam komputer ya. Itu bisa menjadi sebuah data ya. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah transaksi perbankan dan kartu kredit ya. Saya rasa teman-teman semuanya pasti memiliki atau bahkan pernah berkunjung ke bank hanya untuk melakukan transaksi ya. Transaksi mungkin bisa menabung atau penarikan ya. Itu bisa menjadi data ya, bisa menjadi data. Kemudian data teman-teman itu akan disimpan berapa banyak yang telah melakukan transaksi per harinya, per bulan, bahkan per tahunnya, seperti itu ya. Kemudian begitu juga dengan kartu kredit ya. Kartu kredit itu kan ada data-datanya, itu data-data pengguna ya, itu juga disimpan ya. Kemudian log kunjungan web atau akses log. Nah, itu kan juga tersimpan data-datanya. Itu setiap kita melakukan kunjungan ke tiap-tiap web atau blog yang ada, pasti data-data kita tuh akan tercatat, akan tersimpan ya. Itu akan menjadi data ya, akan menjadi tumpukan data ya. Kemudian akuisisi data dalam penelitian seperti astronomi ya. Penelitian dilakukan oleh seorang astronom. Kemudian penelitian dalam kesehatan ya, dan lain-lain. Kemudian yang pertama tadi kan banyak data yang telah direkam dan disimpan. Nah, yang kedua, sistem komputer menjadi lebih murah dan cepat. Itu menurut Moore's Law ya, pastinya seperti itu. Sistem komputer lebih murah dan cepat. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembangnya pula dengan teknologi-teknologi yang ada, semakin canggih ya. Teknologi yang ada itu semakin canggih dan pastinya harganya juga bersahabat ya. Harganya juga bersahabat karena persaingan yang semakin ketat itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan untuk berkompetensi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi ya, pastinya ya. Dengan adanya data atau bahkan dengan adanya dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin kesini semakin menjadi lebih baik atau semakin padat ya, itu akan mendorong kita untuk semakin giat untuk berkompetensi dengan strategi yang tepat. Itu pasti akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Persaingan yang lebih tinggi pastinya, seperti itu ya. Oke. Kemudian mengapa harus data mining? Ya, ini pertanyaan ya sebenarnya ya. Mengapa harus data mining ya? Oke, jawabannya, data yang sedemikian besar kadang memiliki informasi yang tersembunyi. Bukan kadang, tapi memang benar seperti itu ya. Data yang besar itu pasti memiliki informasi yang tersembunyi di situ ya. Jadi data-data yang bertumpuk itu pasti ada sesuatu di situ gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita olah data tersebut ya. Dari kita mengolah data tersebut, kita memperoleh suatu informasi ya, yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengambil kesimpulan mengambil kesimpulan atau keputusan gitu ya. Kemudian yang kita ketahui bahwa kemampuan manusia terbatas. Ya, benar, yang menciptakan komputer, yang menciptakan teknologi yang semakin canggih adalah manusia, ya. Tapi kita tidak bisa
mengelakkan bahwasanya kemampuan manusia itu terbatas begitu ya. Untuk mempelototi komputer saja itu saya rasa untuk seharian itu tidak sanggup ya. Itu tidak sanggup karena memang kita manusia itu memiliki beberapa kelemahan-kelemahan ya. Beberapa kelemahan, kita tidak sanggup untuk mempelototi komputer selama 24 jam, itu tidak mungkin gitu ya. Nah, kemampuan manusia terbatas untuk mempelototi data-data tersebut dalam analis. Betul ya. Jadi itulah makanya dibutuhkan data mining ya, karena kita sadar bahwa kita ini memiliki kelemahan dan kita tidak mungkin untuk menyisir ribuan data yang ada, kita sisir dan kita kerjakan secara manual, kita analisis sendiri, itu tidak mungkin. Maka dari itu kita butuh yang namanya suatu metode ya, namanya suatu metode yang dapat menjembatani masalah yang ada, sehingga dengan itu kita terbantukan ya, dengan itu kita terbantukan dalam pengambilan keputusan begitu ya. Kemudian apa sih itu data mining ya? Nanti kita akan bahas, oke? Nah, definisi data dan data mining ya. Data ini dapat berupa rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi atau objek ya. Data itu dapat berupa catatan terhadap fakta ya. Data ini bersifat fakta ya. Fakta yang dapat berupa transaksi objek ya. Seperti misalnya yang tersimpan dalam dalam angka, string, simbol dan lain-lain, itu dapat disebut dengan data juga ya. Nah, ekstraksi informasi yang implisit tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna, itulah data ya. Kita hanya tahu bahwa itu data, ada setumpukan data, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu ternyata itu memiliki informasi yang sangat berguna gitu. Eksplorasi dan analisis secara otomatis atau tidak data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti. Data mining ya. Ada beberapa pengertian tentang data mining. Di antaranya, data mining adalah kegiatan untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Ya. Jadi, data mining ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan informasi atau pengetahuan dari tumpukan data ya. Untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna dari data yang jumlahnya besar. Tuh, ya. Kemudian data mining juga merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada KDD atau Knowledge Discovery in Database ya. Data mining juga merupakan proses penemuan pola yang menarik dari data yang disimpan dalam jumlah besar. Ekstraksi dari suatu informasi yang berguna atau menarik pola atau pengetahuan dari data yang disimpan dalam jumlah besar, sama aja ya. Kemudian di sini ada pengertian yang salah mengenai data mining ya. Masih ada beberapa orang yang tersalah di dalam mengartikan apa itu data mining ya. Untuk di sebelah kiri ya, sebelah kiri ada pengertian yang bukan data mining, dan yang sebelah kanan ini
adalah pengertian tentang data mining ya. Contoh data mining. Bukan data mining, mencari nomor telepon atas nama Bambang Gunawan. Carinya di buku telepon Indonesia. No, ini bukan data mining. Ya. Sama halnya dengan mencari informasi yang mengenai bunga di google.com. Itu bukan data mining, ya. Data mining itu seperti apa? Ini dia. Menemukan bahwa banyak orang yang bernama Bambang di daerah Jawa Timur. Kemudian mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks. Nah, di sini ada bunga bank atau kredit ya. Kemudian ada bunga tanaman atau pertanian, atau juga ada yang namanya bunga Citra Lestari ya. Jadi yang namanya bunga itu dikelompokkan ya. Jadi namanya bunga kan bukan karena bunga tanaman, sejenis bunga tanaman saja, kan ada bunga bang tuh, bunga, bahkan ada nama orang ya, nama orang yang bunga Citra Lestari contohnya. Masih banyak lagi bunga yang lain ya. Itu pengertiannya. Oke. Pengertian yang salah. Kemudian beberapa faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama, data telah mencapai jumlah dan ukuran yang sangat besar. Pastinya ya. Seandainya kita punya data yang jumlahnya masih kecil, apakah bisa dilakukan data mining, Bu? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Belum cukup. Ya, jadi jawaban saya itu belum cukup untuk kita lakukan data mining. Ya, data mining ini minimal datanya itu 1000. Ya, minimal datanya 1000. Misalnya kalau datanya cuma 300, 200, itu masih bisa dicari oleh tangan manusia. Ya, masih bisa kita cari sendiri ya, tanpa menggunakan menggunakan alat atau metode data mining ya. Jadi jika datanya masih kecil, di bawah masih ratusan, saya sarankan enggak usah dulu lah pakai data mining ya, karena itu datanya juga masih sedikit gitu. Jadi apakah data mining itu butuh data yang besar? Iya, ya, data mining itu butuh data yang banyak ya. Itu datanya aja minimal 1000 data itu untuk data mining. Kenapa? Untuk hasil ya, untuk memperoleh hasil yang akurat ya, begitu. Memangnya kalau datanya sedikit apakah hasilnya tidak akurat? Kurang akurat ya, itu kurang akurat kalau datanya sedikit gitu. Faktor berikutnya adalah telah dilakukan proses data warehouse ya. Proses dalam data warehouse atau data warehousing. Nah, istilah data warehouse ini mengacu ke tempat repositori data. Sementara istilah data warehousing ini mengacu ke proses perjalanan data ya, dari berbagai sumber data hingga masuk ke data warehouse. Nah, tahap-tahap prosesnya itu ada 5. Yang pertama, itu biasanya ada data ya. Data itu diimpor dari berbagai sumber data internal maupun eksternal ya. Kemudian data di-cleanse ya, atau dibersihkan dan diorganisir secara konsisten sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Kemudian data di-load ya, atau diekspor atau dimasukkan ke data warehouse enterprise ya. Kemudian bila diinginkan data marts dibuat sebagai subset atau bagian dari enterprise data warehouse. Kemudian terakhir dilakukan analisa ketika diperlukan. Tuh ya. Pastinya data bisa dilakukan data mining apabila telah melewati proses data warehouse, artinya telah melewati proses penyaringan ya.
Kemudian, kemampuan komputasi yang semakin terjangkau dan persaingan bisnis yang semakin ketat, ya. Perlu kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman, ya, maka semakin tingginya persaingan yang ada, ya, baik itu persaingan bisnis, teknologi dan lain-lain, ya. Itu tampak nyata, ya. Seperti itu.